Ini kan pesta demokrasi yang harusnya mencari yang terbaik, ya bukan saling menyerang dari sisi-sisi yang negatif gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam restorasi Indonesia. Salam restorasi Indonesia. Pemirsa, pada kesempatan ini Rumah Restorasi Indonesia akan membahas materi yaitu mendidik pemilih yang cerdas dalam rangka pemilu. Siap. Apakah itu pilkada, pilpres, dan juga pileg. Sehingga kita sama-sama untuk lebih menggali dan lebih memahami bagaimana supaya kualitas pemilu yang berlangsung pada tahun 2024 nanti itu berlangsung baik. Pemirsa, saat ini saya telah bersama dengan Dr. Suryadi Nomi sebagai narasumber dalam diskusi pada malam ini, dan perkenalkan saya sebagai pembawa acara Hendrik Rasiki. Pak Suryadi, bagaimana kita dapat membentuk pemilih yang cerdas dalam pemilu nantinya? Ya, terima kasih Bang Hendrik ya. Tentu pemilu adalah sarana demokrasi yang menjadi hak publik, hak warga negara untuk memilih para pemimpin di levelnya masing-masing, di tingkat nasional, di tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten kota. Nah tentu kita berharap penyelenggaraan pemilu itu bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bisa menangkap aspirasi, inspirasi, keinginan dan kehendak rakyat yang memilih mereka. Oleh karena itu saya kira penting bagaimana kita memberikan pencerahan ya kepada para pemilih. Nah itu tentu dimulai dari tahapan yang paling dasar adalah melalui lembaga-lembaga pendidikan formal ya. Sejak dini mestinya itu diperkenalkan tentang bagaimana itu proses pemilu ya yang berlangsung memilih pemimpin di era demokrasi seperti sekarang ini. Apa saja upaya yang bisa dilakukan untuk mencerdaskan warga negara Indonesia supaya cerdas hal politik terutama dalam pemilu ini? Ya. Jadi yang pertama saya kira semua punya kepentingan ya. Jadi kita berharap juga penyelenggara pemilu dan ini KPU dan Bawaslu ya, yang merupakan lembaga yang dipercaya oleh negara ini untuk mengelola penyelenggaraan pemilu tentu menyiapkan semua perangkat-perangkat komunikasi kepada masyarakat ya, supaya para pemilih ini memiliki kesadaran penuh dia menjadi pemilih yang rasional namanya. Jadi kita bisa membedakan ya ada 3 kategori pemilih sebenarnya dalam konteks pemilihan ini. Yang pertama itu adalah pemilih yang rasional, yang tadi diharapkan memiliki kecerdasan. Siapa yang harus dipilih, bagaimana tahu cara memilih dengan baik, dan bagaimana nanti hasilnya pun itu bisa sesuai dengan harapan itu. Nah itu kita berharap menciptakan atau mengkondisikan supaya para pemilih itu menjadi pemilih yang rasional gitu ya. Yang rasional dalam arti pertimbangan-pertimbangan tentang program, pertimbangan tentang track record dari pemimpin itu ya, baik di pilpres, pilkada maupun pileg ya, legislatif ya. Nah kita ngerti itu. Nah seperti apa kita harus melakukan proses supaya masyarakat atau calon pemilih ini bisa rasional gitu. Karena ada 2 ikutan lagi ya dari pemilih itu. Yang kedua adalah pemilih emosional. Itu kan saya kira banyak sekali kan kita kadang-kadang memilih itu bukan karena pertimbangan program, bukan karena pertimbangan gagasan, bukan karena pertimbangan track record yang baik itu, tapi lebih kepada
emosi yang dimainkan di media sosial sekarang ini kan, dengan framing, dengan pemberitaan-pemberitaan yang cenderung mungkin bisa berorientasi pada black campaign, bisa hoax gitu, dan bisa negatif campaign juga gitu kan. Nah, ini kan hal-hal yang perlu kita sadarkan kepada pemilih bahwa para pemilih harus menggunakan rasionalitasnya ya, tentu dengan 205 juta calon pemilih ini kan tentu ada beberapa jenjangnya ya. Nah, yang ketiga ini yang secara jenjang atau secara kualifikasi adalah pemilih pemula. Nah, ini pemilih pemula ini menjadi penting juga untuk menjadi sasaran untuk dicerdaskan ya, karena mereka kan baru pertama barangkali ya mengikuti proses pemilu serentak misalkan, sehingga dengan pemahaman yang masih baru ini perlu kita ajak mereka untuk menjadi pemilih-pemilih yang rasional. Nah, itu saya kira. Ya, betul. Ini terutama dalam bagi pemilih-pemilih yang posisi kedua tadi, yaitu emosional ya. Emosional. Kalau yang rasional dengan yang pemula itu kan, pemula pun kadang-kadang juga sudah mulai rasional karena literasi mereka di era sekarang kan cukup mumpuni ya. Nah, tentunya dalam proses politik itu kan tidak dapat dihindari dengan debat, diskusi. Nah, saya mau tanya dulu nih, bagaimana tentang pengamatan Bung Suryadi itu terkait dengan budaya debat, budaya diskusi di kalangan masyarakat kita? Ya, sebenarnya sih kita melihat ya, masyarakat itu sudah memiliki kebiasaan untuk membahas semua persoalan-persoalan dari yang sederhana sampai yang berat-berat di warung-warung kopi, di kedai-kedai. Saya kira di semua daerah itu ada budaya itu. Dan saya kira pembicaraan mereka di warung-warung kopi, kedai-kedai gitu ya, pojok-pojok, mungkin sekarang di perkotaan ada kafe-kafe itu tidak kalah dengan apa yang diberitakan di media-media formal ya, media TV maupun media-media yang lainnya, atau media-media online sekarang ini tentang isu-isu, dan mungkin analisis tidak beda gitu. Jadi sebenarnya proses mengolah informasi untuk kepentingan nanti siapa yang masih dipilih itu sebenarnya by nature gitu, secara alamiah hidup dalam tradisi-tradisi kita ya. Cuma kita bisa nggak mengoptimalkan itu ya. Tentu saja saya kira ini yang perlu dilakukan adalah diskusi-diskusi itu harusnya ditangkap secara baik, lalu mungkin diangkat itu oleh relawan-relawan yang sekarang ini kan dibentuk oleh beberapa pendukung gitu ya. Nah, untuk bisa terlibat secara ini tidak hanya di media sosial, di media-media yang tadi konferensi kedai juga saya kira sangat hangat itu. Nah, tentu dengan adanya media sosial yang sekarang ini bisa akses dan menyebar luas, itu saya kira juga perlu ada diskusi-diskusi yang produktif sebenarnya. Jangan tadi ke arah rasional, maksudnya diajak ke arah rasional dengan data, dengan track record, dengan gagasan-gagasannya. Yang selama ini kan seringkali di media sosial itu yang diserang itu emosi-emosi, bisa dalam konteks psikologis, bisa dalam konteks kesukuan, bisa dalam konteks kelompok-kelompok sosial masyarakat tertentu. Ini kan itu mungkin tidak bisa dihindari ya, karena itu nature ya, bahwa kita itu lahir dari suku apa, kita dari komunitas yang mana, dalam pengalaman kita juga akan mengikut dengan beberapa kelompok tertentu. Itu kan mestinya dianggap sesuatu yang saling mencerahkan. Saya kira itu. Jadi kalau memang SARA itu memang ada keniscayaan. Namun bagaimana SARA itu jangan disalahgunakan untuk menyerang pribadi-pribadi pihak tertentu atau pihak kawan atau pihak itu emosional bermainnya di sini. Betul. Nah, tentunya untuk peradaban sebuah bangsa itu sekarang emosional yang primordial itu harus dihindari ya. Karena kan begini Bung Suryadi ya. Perbedaan itu kan keniscayaan. Betul. Kan? Dari segi kita istilah Bhinneka Tunggal Ika sudah agama, suku, ataupun juga boleh pilihan-pilihan politik kan. Nah, bagaimana sebenarnya dari Bung Suryadi tip ini kepada masyarakat luas
bahwa melihat perbedaan itu dari kalau kita ada istilah SARA yang lebih ke arah lebih produktif, itu apa kira-kira? Iya. Kan setiap daerah, setiap suku tertentu, setiap komunitas tertentu, agama tertentu, itu kan kita tarik aspek-aspek positif. Ya. Yang lebih kita kedepankan adalah aspek-aspek nilai-nilai positif, keunggulan-keunggulan masing-masing itu. Iya. Kita kan hidup tidak bisa sendiri kan ya. Bangsa ini lahir dari tradisi melihat perbedaan itu sebagai sebuah anugerah kan. Yang jadi persoalan itu kan bagaimana mempersatukan itu. Nah, mempersatukan itu dengan keyakinan bahwa setiap daerah, setiap suku, setiap wilayah geografis itu punya potensi-potensi yang tidak bisa disamakan. Jadi ada keunggulan komparatif, sebenarnya ada keunggulan kompetitif. Nah, dengan perbedaan-perbedaan itu sebenarnya kalau kita bisa mengkonsolidasikan itu mestinya bisa saling menguatkan. Nah, itu bagaimana? Jadi kelemahan-kelemahan tertentu di satu sisi kan tidak ada yang manusia sempurna. Dari semua calon presiden, wakil presiden, setiap caleg, legislatif dan sebagainya itu, nah itu kan punya kelebihan dan kekurangannya itu. Nah, makanya yang dibangun adalah bagaimana saling mengisi itu. Jadi jangan diserang dari sisi negatifnya justru. Iya. Kita anggap positifnya orang Sumatera apa, positifnya orang Jawa apa, positifnya orang Kalimantan apa, positifnya orang Sulawesi apa, positifnya orang Maluku, Papua, NTB, dan seterusnya. Itu kan mestinya yang kita jalin sebagai satu kekuatan. Jadi kita mengedepankan sisi positif. Bahwa semua itu memang memiliki nilai-nilai positif yang harus saling menguatkan. Jangan dicari yang menjadi negatifnya kalau saya. Ya, apalagi sekarang Indonesia ini kan sudah punya peradaban baru, yaitu jejaring ya, keterbukaan. Karakter Indonesia sudah terbentuk kan, tidak lagi karakter kedaerahan di era-era sebelumnya. Kenapa? Sekarang ini kan perpindahan, percampuran, asimilasi, informasi itu kan sudah sangat maju ya. Sehingga itu bisa menjadi mestinya menjadi potensi yang memajukan. Gimana tuh? Ya, makanya itu mestinya kan pembicaraan atau diskusi para pemilih ya dalam konteks ini, para pemilih di dunia real, dunia nyata maupun dunia maya ya, istilahnya di metaverse-nya maupun di universe-nya itu, dalam konteks keindonesiaan itu ya mestinya tadi mencari nilai positif gitu ya. Kan kita sering sama-sama belajarkan kekuatan orang Sumatera apa yang menjadi pelajaran buat orang Jawa, kekuatan orang Jawa apa yang bisa menginspirasi, sehingga saling fast over, saling membelajarkan. Potensi keunggulan itulah yang menjadi resource untuk kemajuan Indonesia sebagai satu entitas boleh kebudayaan dan juga mungkin peradaban. Kita ini kan secara historis, secara sejarah ini kan lahir dari persimpangan atau pertemuan ya. Pertemuan yang bersimpangan, yang hanya bertemu di Nusantara ini kan dari dua benua, mungkin bahkan tiga dan seterusnya ya, dibagi dari sejak dulu tuh bangsa Arab, bangsa China, Persia, Arab kan, dari Afrika juga, dari berbagai daerah itu kan berinteraksi di Nusantara ini dengan keterbukaan itu. Kok sekarang menjadi dalam tanda kutip kok jadi cupat gitu ya. Cupat itu kok tadi mencari kelemahan-kelemahan orang atau kelompok tertentu yang akhirnya menjadi negara ini mundur gitu. Ke arah fitnah. Iya, ke arah fitnah. Itu kan yang mestinya sebagai pemilih kita mesti melihat gitu ya. Jika dan harus menyadari betul bahwa yang kita pilih dari orang-orang yang ada ini yang terbaik. Makanya dicari yang terbaiknya, bukan mencari yang kelemahan-kelemahannya kalau menurut saya kan. Logisme itu harus dibangun. Nah iya, kekuatan rasionalisme itu harus dibangun. Makanya mungkin saya kira pendidikan di formal ya, lewat sekolah ya, terutama pemilih pemula ini kan yang usia-usia 17 sampai 21 tahun, yang usianya masih di usia SMA dan perguruan tinggi lah ya sebagai sudah masuk. Nah itu mereka di sekolah itu, di kampus itu memang harus diajarkan untuk
menjadi pemilih-pemilih yang rasional gitu. Diskusi-diskusi antar kemahasiswaan itu memang dibangunnya dalam konteks membangun nilai-nilai positif dari bangsa ini, dari setiap keanekaragaman ini. Jadi Bukan mencari selain di pendidikan, terutama mungkin seperti di perguruan tinggi, selain belajar ilmu pengetahuan di situ juga harus menjadi aktivis sosial gitu. Iya, karena habit atau secara tuntutan kan kita itu harus begitu. Mahasiswa atau pelajar kan nanti akan menjadi tokoh-tokoh lah di masyarakat masing-masingnya itu kan, di tempatnya dia, dan itu harus dilakukan ya. Jadi jangan harus dilatih itu kemampuan debat yang tadi, diskusinya ya. Iya, perdebatan atau diskusi-diskusi yang yang mengarah kepada pencarian nilai kebenaran, pencarian kepada nilai positif, inovatif dan sebagainya, itu kreasi-kreasi itu harus ditumbuhkan. Nah, itulah sebenarnya hakikat demokrasi kan, untuk membangun kebaikan baru yang dilahirkan dari tradisi diskusi, tradisi debat yang positif. Nah, itu juga saya kira perlu ditumbuhkan di sekolah pun. Sekarang kan debat-debat begitu juga guru-gurunya juga atau dosen kadang-kadang nggak mau juga didebatkan gitu ya, dengan kondisi dan situasi yang ada dalam sistem pelajaran kita. Padahal sekarang materinya itu belajar merdeka ya. Nah, iya, mereka belajar dan belajar mereka. Ya, artinya dalam beberapa hal kita harus mampu menjadi bangsa yang besar, warga negara yang cerdas. Dalam konteks pemilu atau pemilu serentak ini adalah pemilih yang cerdas, karena di situ memulai fase-fase kehidupan demokrasi, kehidupan sosial. Nah, selain di sekolah ya betul-betul diciptakan tadi diskusi debat secara rasional, secara bebas tapi bertanggung jawab kan. Nah, juga harus dibarengi dengan diskusi-diskusi yang non formal tadi. Di berbagai pelatihan-pelatihan dibangun itu, masyarakat harus sama-sama membangun kesadaran untuk saling membelajarkan tadi. Saya kira itu kan pendidikan non formal ya di masyarakat. Diskusi-diskusi di warung-warung kopi. Kalau perlu diajak ada inisiator, diajak tema-temanya gitu. Jadi jangan ngobrol ngalor ngidul lagi nih. Ayo kita besok bahas ini. Apa coba dibahas gimana? Wah, itu kan menarik sekali ya? Sambil ngopi. Tapi kan itu perlu disiapkan oleh para relawan-relawan. Tapi ya maksud saya, ini proses itu yang belum berjalan kan gitu. Karena politik kan keniscayaan dalam sebuah peradaban negara ya. Iya. Tanpa politik maka negara itu tidak ada, nyaris tidak ada begitu kan. Karena segala urusan kebijakan apapun terkait dengan politik ya. Sehingga pembicaraan politik harusnya menjadi pembicaraan yang hal biasa dan harus ada kesadaran politis gitu ya. Ada kesadaran, kan sekarang ada antipati juga politik apa sih gitu ya. Nah, ini kan kita harus sampaikan kepada warga negara Indonesia semua ya, warga bangsa, khususnya para pemilih, baik pemilih pemula maupun pemilih yang sudah berkali-kali menjadi pemilih di beberapa tahapan pemilihan, baik di presiden maupun legislatif atau pemimpin daerah. Ini kan yang harus kita coba terus kondisikan dan terus dibelajarkan gitu ya. Karena ya proses belajar secara langsung lewat diskusi, lewat perdebatan di warung-warung kopi, di kedai-kedai, bahkan mungkin secara formal ada relawan-relawan yang ada, kan melatih itu sebenarnya tanpa ada pretensi dulu mau memilih yang mana. Sebenarnya kan kita mari sama-sama melihat secara positif masing-masing dari caleg maupun calon presiden atau wakil presiden atau calon gubernur, wakil gubernur atau calon bupati atau wali kota. Ya, pemirsa, sahabat saya ini Bung Suryadi ini adalah praktisi, ilmuwan pendidikan. Nah, jadi berbicara tentang masalah pendidikan politik, mencerdaskan pemilih dalam rangka, kan kita bicara 2024 ini sudah dekat ya. Untuk menentukan kebijakan. Kenapa? Apapun yang kita lakukan di sini, mau kita jajan, belanja, harga, pakaian, pangan, itu kan dari keputusan-keputusan kebijakan politik ya. Betul. Dari kebijakan-kebijakan tokoh-tokoh yang kita pilih sebagai pengejauhan pembawa aspirasi masyarakat. Apakah itu di legislatif ataupun di pemerintahan, atau juga presiden ataupun gubernur dan pemimpin daerah lainnya ya. Nah, Bung Sari, saya mau tanya, coba Bung Sari lebih mengelaborasi.
bagaimana sih budaya kritis di kalangan masyarakat kita, dan kemudian bagaimana pemerintah menilai kekritisan yang ada di masyarakat selama saat ini gitu. Ya sebenarnya sih itu mesti diawali dari sistem pendidikan di sekolah ya. Jadi bagaimana kita menjadi warga negara yang baik, dan salah satu fungsinya adalah juga menjadi pemilih yang baik. Itu harus betul-betul disiapkan di sekolah itu. Maka saya kira di era reformasi itu kan dibuka dengan seluas-luasnya, tapi menurut saya memang agak bablas juga gitu ya. Bablas dalam arti memang menjadi sangat liberal demokrasi kita gitu ya. Nyaris perilaku yang baik, santun, perilaku gotong royong, saling menghormati, menghargai, ini kan dalam era digital ini sekarang kan agak tergerus itu. Bahkan ada orang mengatakan kita sangat santun dalam hal-hal dunia real, dunia nyata, tapi sangat sadis gitu dalam diskusi-diskusi di media sosial kan gitu ya. Nah oleh karena itu saya kira ini penting untuk dilakukan proses-proses ke arah yang tadi dimaksud. Jadi kemampuan berargumentasi nih yang harus diliterasikan. Iya, saya kira perdebatan yang ujungnya pada pencarian kebenaran ya. Bukan debat asal menang seperti kaum sofis dulu gitu ya. Saya kira memang saya melihatnya perdebatan para pemilih dan atau para relawan atau para pendukung itu kan perdebatan model sofis gitu, yang penting menang dengan segala retorika dan cara-cara mengagitasi, bahkan kadang-kadang menyerang individu ya, bahkan tadi unsur saranya. Jadi kadang-kadang tidak sehat gitu. Nah ini yang saya kira betul perlu dilatihkan, disiapkan dengan baik ya, baik di pendidikan formal di sekolah, pendidikan non formal di masyarakat ya, lewat pelatihan-pelatihan, lewat penyuluhan mestinya nih. Lalu juga lewat informal di keluarga. Kita harus membangun tradisi-tradisi itu, tradisi debat, tradisi diskusi, tradisi pencarian kebenaran yang betul-betul didukung oleh kemampuan data empiris maupun kemampuan rasional logis gitu. Nah, identitas dalam setiap pribadi kita sebagai warga negara itu kan tidak bisa terhindari. Karena itu sudah merupakan pemberian dari Yang Maha Kuasa. Sekarang saya suka mendengar itu politik identitas harus dihindari. Kemudian ada kesannya bahwa itu identitas itu pada keimanan tertentu seperti itu. Ini kelihatannya ada salah menurut saya. Ada salah dalam memaknai identitas dan bagaimana mengatakan sesuatu pihak yang lain menggunakan identitas tertentu, tapi di waktu yang sama orang yang mengatakan pihak lain menggunakan identitas tertentu, jadi dia menggunakan identitas itu juga untuk beraktivitas politik. Bagaimana tuh bisa menjelaskan politik identitas itu? Kadang ada anomali ya menurut saya, atau kontradiksi ya dari beberapa pihak. Dalam hal ini adalah tim-tim yang mengusung calonnya masing-masing ya. Jadi banyak sekali tadi karena mengambil sisi-sisi negatif dari unsur salahnya itu tadi kan gitu, sehingga itu yang kelemahan-kelemahan itu yang dimanfaatkan dengan secara tidak fair gitu ya. Sebenarnya sih kan tadi mestinya tidak terjadi memanfaatkan untuk kepentingan yang tidak baik dari kealamiahan kita punya identitas kan itu. Ini kan yang tadi malah dibalik kan, kontradiksi. Ngomong tidak perlu identitas, tapi di sisi lain malah melakukan dan memanfaatkan identitas itu untuk kepentingan tertentu yang tadi unsurnya melemahkan itu. Pemirsa, menarik sekali apa yang kita diskusikan tadi bersama Bung Suryadi Nomi. Bung Suryadi kembali lagi nih. Apa yang perlu disampaikan kepada pemirsa kita ini terkait dengan mencerdaskan dalam hal kenduri demokrasi nantinya nih? Jadi untuk pemilih ya, jadi sebenarnya kan ini 3 entitas penting dalam proses pemilihan
serentak ini, pemilu serentak ini ya. Pertama kan dari sisi si yang mau dipilih, para calon presiden, wakil presiden, caleg dan seterusnya. Dengan segala proses yang kemarin kita ikuti tentang ditolaknya gugatan di MK itu kan itu dari sisi proporsional terbuka, terbuka pilihan. Hanya proporsional terbuka gitu ya. Nah ini kan lebih demokratis. Itu juga membuka kesempatan kepada pemilih nanti. Tapi dari perspektif si calon yang dipilih itu kan sudah selesai kan ya. Nah itu juga publik harus tahu, pemilih itu harus tahu bahwa sebenarnya yang dipilih itu sekarang adalah bukan partai yang nanti akan menunjuk siapa yang akan menjadi wakil yang disebut dengan tertutup itu, tapi kan terbuka. Artinya pemilih bisa memilih orangnya langsung, tidak berdasarkan pilihan yang akan ditentukan oleh partai. Artinya nomor urut partai yang menentukan. Tapi dimanapun itu orangnya akan bisa. Tapi memang dalam prakteknya kan memang kita kadang-kadang tidak tahu siapa itu orang yang akan kita pilih dengan pilihan-pilihan tentu. Ini kan proses pengenalan yang tadi harus, makanya perlunya diskusi itu untuk membahas nih siapa-siapa yang menjadi wakil mereka. Mestinya kan dibahas tuh di setiap proses ngumpul-ngumpul di warung-warung kopi, di proses sosialisasi tentang pemilu bagi para pemilih itu, si calon yang akan dipilih siapa dia dan sebagainya. Kan itu sudah mestinya partai itu mengenalkan itu atau relawan itu mengenalkan itu, ya dibuka seluas-luasnya untuk bisa menjangkau si calon pemilih. Yang terkait itu adalah si pemilihnya itu sendiri kan yang tadi dia harus betul-betul punya hak untuk diberitahu, disampaikan siapa yang akan dipilihnya itu. Lalu yang ketiga ada entitas si penyelenggaranya itu sendiri, ya baik KPU maupun Bawaslu yang melakukan proses-proses yang itu dengan perangkat-perangkat yang ada. Nah ini kan kita sama-sama mengerti permainan masing-masing ini, posisi masing-masing ini, dengan seluas-luasnya memberikan tadi pendidikan politik dan pendidikan tentang pemilu, mencerdaskan atau literasi pemilu itu seperti apa. Saya tidak tahu program dari KPU maupun Bawaslu selama ini seperti apa. Kelihatannya juga tidak terlalu masif ini. Bagaimana mengenalkan itu kan? Nah siapa yang akan mengenalkan itu? Nah peran-peran media seperti kita ini, peran-peran dari kelompok-kelompok penggerak-penggerak atau kelompok masyarakat yang menjadi relawan maupun yang jadi anggota-anggota partai itu untuk mengenalkan itu. Saya kira itu yang dari segi elemen penyelenggaraannya ya, gitu. Kan ini sangat singkat nanti pemilu itu ya. Ya. Apakah cukup waktu untuk saling mengenal nih antara figur politikus dengan masyarakat? Ya. Makanya sebenarnya itu kan yang harusnya dilakukan oleh relawan dan dilakukan oleh diberikan kesempatan seluasnya. Mestinya negara itu membiayai proses itu. Jangan kuat-kuatan biaya. Sekarang ini kan kekuatan-kekuatan dana nih. Karena semua pendanaan kan diserahkan kepada masing-masing partai atau kepada masing-masing relawan gitu ya. Nah, tapi yang saya ingin sampaikan, kita tidak hanya bicara teknis itu, teknis bagaimana nyoblos, teknis bagaimana itu yang soal mekanisme yang sebenarnya ya itu juga persoalan yang harus disampaikan. Tapi yang terpenting itu adalah mengenalkan si calon presiden, wakil presiden atau si calon legislatif di tingkat pusat maupun tingkat daerah yang harus warga masyarakat itu tahu. Dan bagaimana supaya tahu? Nah itu kan yang harusnya melibatkan semua pihak dan kalau perlu itu diberikan fasilitas yang cukup. Nah saya tidak tahu sekarang ini siapa yang melakukan itu, yaitu dengan anggaran yang besar itu upaya-upaya proses itu didanai atau tidak, atau difasilitasi atau tidak dengan waktu, apalagi dengan waktu yang sangat pendek, yaitu maka saya kira perlu melibatkan semua kalangan ini yang bisa dilibatkan di proses tadi mengenalkan bukan hanya mekanisme pemilihannya, tapi juga bagaimana memahami calon-calon yang akan dipilih oleh rakyat itu. Sekarang kan tidak tahu juga siapa yang menjadi wakil dari masing-masing daerah kita, daerah pemilihan kita kan. Belum diketahui karena proses pemilunya belum mulai. Ya itu dia, makanya kan artinya sebenarnya
proses-proses itu yang harus disiapkan secara cepat, masif untuk melibatkan semua kalangan gitu. Ini kan pesta demokrasi yang harusnya mencari yang terbaik, ya bukan saling menyerang dari sisi-sisi yang negatif gitu ya. Jadi track record dan sebagainya silakan ya, lihat yang terbaik dari setiap calon, dari setiap orang-orang yang akan menjadi wakil para pemilih itu, wakil dari masing-masing. Jadi masyarakat harus memilih figur yang berpikir positif, berkata positif, punya gagasan yang positif, punya tindakan-tindakan yang positif. Iya, itu yang mesti dicari, nilai kelebihannya, jangan cari nilai kekurangan. Tentu itu akan menjadi catatan juga. Tapi kalau kita mencari-cari yang lebih negatif, akhirnya kan yang terjadi nanti ke SARA, ke aspek-aspek tadi identitas-identitas yang sebenarnya kita sudah sepakat bahwa itu sesuatu yang given kan gitu. Yeah. Nah jangan digunakan untuk hal-hal yang mencari sisi-sisi yang malah destruktif gitu. Ini kita mengalami dalam reformasi ini proses politik yang terbuka. Tentunya kan harus dipertanggungjawabkan dengan penuh tanggung jawab. Yeah. Namun ada ekses-ekses ya, seperti politik uang. Dalam proses politik masyarakat juga rasanya permisif dengan politik uang itu, karena faktor pembiayaan yang mandiri daripada politisi dan partai politik. Ya. Nah, bagaimana sih kalau misalnya negara ada anggaran dalam proses kampanye, itu bagaimana? Ya sebenarnya sih mestinya untuk menghindari tadi kapitalisme politik ya. Jadi kan sekarang ini para caleg maupun calon presiden atau wakil presiden itu kan perlu biaya yang besar untuk bisa menyampaikan profil dia tadi kan. Bahkan akhirnya kan dibuat sedemikian rupa untuk menjadi negatif campaign, bahkan black campaign kan itu. Ini kan orang saling mencari itu aja kan gitu. Ya saya kira mestinya ya itu boleh-boleh saja kan, dalam arti bahwa orang dilihat dari sisi kelemahan-kelemahannya dan kelebihan-kelebihannya ya itu fair saja. Cuma kan tadi ketika dia banyak berkutat di situ tanpa melihat visi-visi gagasan-gagasan, tentu track record dilihat ya, maka ini yang harus disampaikan seluas-luasnya kepada. Nah, tapi yang terpenting menurut saya proses pemilihan umum atau pemilihan serentak ini ya, ini harus dikaitkan juga dengan dasarnya dari sejarah pemilu kita seperti apa. Itu kan harus dilihat plus minusnya gitu ya. Bagaimana pemilu di era Orde Lama, di era Orde Baru, dan di era reformasi misalkan ya. Itu melihat di sisi positif dan negatifnya ya. Itu yang perlu disampaikan. Jadi itu bahwa pemilu ini juga bagian dari sejarah panjang negara ini tumbuh dan berkembang. Itu satu. Yang kedua adalah tentang pemilu itu bagian dari proses pilihan demokrasi yang kita sepakati, kita pilih. Oleh karena itu tadi prinsip-prinsip demokrasi yang itu seluas-luasnya diberikan kepada rakyat, ini pestanya rakyat tadi, kendurinya rakyat ya. Ini memang harus diberikan kebahagiaan, namanya pesta kan menyenangkan gitu. Tapi yang terjadi kan malah seakan-akan yang terjadi gontok-gontokan seperti mau perang kita dulu di kisah-kisah sebelum pemilu yang akan dilaksanakan kan terjadi pembelahan negara seakan-akan itu kan. Nah itu yang jangan sampai terjadi kan tadi SS yang negatif yang ditimbulkan ketika saling menyerang, saling mencari hal-hal yang justru mendestruksi gitu ya. Itu yang penting ya, saya kira proses demokrasi dari keberadaan pemilu. Nah yang berikutnya baru soal-soal teknis tadi, pemilihan bagaimana mendapatkan terdaftar di daftar pemilih sementara atau nanti daftar pemilih tetap. Nah setiap kita harus diberikan yang usianya 17 tahun dan atau
sudah pernah menikah gitu ya, atau dalam posisi menikah, itu kan harus diberitahu bahwa Anda punya hak gitu. Dan ini kan isu yang terbaru ini kan ada juga data-data yang disampaikan bahwa Anda sekitar 52 juta pemilih itu yang tidak dalam kategori itu. Nah ini kan potensi masalah juga yang itu nanti kan dalam proses verifikasi. Nah itu maksudnya itu juga harus disadari oleh semua pemilih, apakah dia punya hak pilihnya sudah dipenuhi sehingga dia terdaftar. Bagi yang belum, mungkin segera memprosesnya, nanti ada teknis disampaikan bisa dengan EKTP nantinya. Nah tapi bagi yang memang belum cukup usia dan sebagainya, itu kan yang perlu diklarifikasi. Ya, saya kira PR tentang berapa jumlah pemilih sebenarnya yang di Indonesia saat ini untuk nanti 2024 ya, 14 Februari itu dari 205 juta itu dinyatakan 52 itu masih perlu diklarifikasi dan diverifikasi. Nah ini kan juga bagian dari kesadaran awal bahwa sebenarnya yang punya hak itu sudah terakomodir belum dalam proses pendaftaran yang akan memilih. Makanya itu ada temuan begitu dalam hal masih sebagai sinyalemen awal yang perlu diverifikasi dan dijelaskan. Ya. Itu merupakan timbul daripada sikap kritis masyarakat kan, supaya para penanggung jawab penyelenggara pemilu itu lebih teliti, lebih dapat memberikan informasi-informasi yang lebih terbuka pada masyarakat. Seperti itu dalam prosesnya. Nah, namun ada satu lagi mungkin sebelum kita akhiri nih perbincangan kita, saya mau tanya satu hal ini. Kan dalam proses diskursus itu kan menjadi wajar pula jika ada yang menyampaikan kelebihan pada pihak tertentu oleh kelompok tertentu. Kemudian juga ada inventarisasi daripada kekurangan figur-figur tertentu. Sebenarnya itu wajar saja kan? Iya. Ya sebenarnya sih yang penting maksudnya gini. Tentu sisi positif, sisi negatif dari setiap calon itu, calon presiden, wakil presiden, calon legislatif dan seterusnya, sampai calon gubernur, wali kota atau bupati, tentu ada tadi sisi negatif, sisi positif ya. Tentu itu akan menjadi dasar juga untuk memilih kan gitu kan. Nah, tetapi yang saya kira porsi yang harus diperbesar adalah gagasan-gagasannya itu juga ya. Karena kan setiap orang punya pengalaman yang berbeda, punya lapangan profesi yang berbeda kan gitu kan. Ada dari betul-betul dari murni legislasi, ada murni dari akademisi, ada juga birokrasi dan sebagainya. Itu kan kita melihat track record juga tadi yang saya bilang, perlu juga dilihat itu sebagai proses untuk menentukan apakah ini layak dipilih atau tidak. Tapi yang perlu dicari juga adalah gagasan-gagasannya. Kalau itu presiden, wakil presiden atau gubernur dan wakil gubernur atau bupati, wakil bupati atau wali kota. Nah, jadi kekurangan itu dimaknai sebagai bentuk kekritisan, menggali track recordnya. Namun disampaikan dengan bahasa-bahasa yang baik, logis, argumentasi, berdasarkan dengan data-data yang ada. Jadi tidak dengan bahasa-bahasa yang emosional seperti itu. Betul. Karena sebenarnya keadaban cara berkomunikasi yang menjadi persoalan kan. Betul sekali. Itu yang mungkin harus menjadi perhatian kita bersama nih pemirsa. Cara berkomunikasi kita, cara memilih kata, membuat kalimat, mengumpulkan data-data, boleh saja mengkritik, menemukan hal-hal yang kurang, tapi jangan juga hal yang lebih juga ada. Nah itu kan caranya juga yang menyampaikan kelebihan juga jangan terlalu over kan, bermetafor, apologi kan, yang tidak juga metabolisme yang yang berlebihan tanpa ada kenyataan kan. Nah itu namanya kan pembohongan juga ya. Menyampaikan sesuatu yang baik secara berlebihan yang tidaknya pembohongan. Menyampaikan hal yang negatif yang tidak kekurangan yang tidak sesuai juga adalah kebohongan publik ya. Nah baik Bung Suryadi, pemirsa, kita akhiri diskusi kita pada malam ini dari Rumah Restorasi Indonesia. Bagaimana nih Bung Suryadi, sampaikan closing? Terima kasih Bung
Hendrik ya. Jadi yang pertama saya kira kita punya kesadaran bahwa proses pemilihan ini sangat penting untuk menentukan keberlangsungan pembangunan Indonesia ke depan ya. Oleh karena itu setiap warga negara yang memiliki sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah atau sudah menjalani proses pernikahan itu segera untuk memastikan terdaftar sebagai pemilih ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menjadi pemilih yang rasional tadi ya. Bahwa yang kita kedepankan adalah objektivisme atau objektivitas dari apa yang ada dalam fenomena media sosial maupun percakapan-percakapan gitu. Jadi jangan menjadi pemilih emosional kan gitu ya. Yang terakhir saya kira kita mesti memahami ya dan mencari tahu bagaimana proses pemilihan itu dilaksanakan, dan yang terpenting kita tahu persis orang-orang yang akan kita pilih dengan mencari sebanyak informasi lewat diskusi, lewat media sosial dan sebagainya. Kalau perlu memang melibatkan semua komponen masyarakat yang tadi mendiskusikan tokoh-tokoh yang dipilih kan berdasarkan wilayah-wilayah dapilnya, daerah pemilihannya ya. Dan itu mungkin saya kira menjadi menarik kalau kita bedah satu persatu siapa sih yang akan menjadi wakil atau menjadi calon presiden atau wakil presiden di setiap wilayah masing-masing. Kita mesti bersama-sama itu. Saya tidak tahu sejauh mana dengan waktu yang sangat pendek proses kampanyenya, tapi proses mengenalkan tokoh-tokoh yang akan menjadi wakil di masing-masing daerah pilihan itu menjadi sesuatu yang wajib diketahui dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Saya kira alokasi pembiayaan pun harus disupport gitu ya. Kalau perlu kampus-kampus juga harus masuk gitu. Aktivitas mahasiswa mungkin bisa menjadi relawan untuk mengenalkan itu tanpa pretensi apa namanya tadi, ini pendukung atau siapa. Iya kan? Semua terjun untuk menyampaikan orang-orang yang akan dipilih di masing-masing daerah pilihannya. Saya kira kampus-kampus kan banyak di daerah, dilibatkan itu menjadi relawan oleh KPU atau Bawaslu, mestinya begitu. Ya kalau perlu nanti mungkin rumah restorasi ini bisa menggalang itu, menggalang calon-calon yang akan mengenalkan itu, mengenalkan presiden, wakil presidennya juga mengenalkan calon presiden di masing-masing wilayah pilihan daerah pemilihan di mana orang-orang yang akan dipilih oleh warga masyarakat. Saya kira dengan begitu mungkin menjadi sangat positif gitu, daripada sekedar ribut dan akhirnya menjadi terbelah bangsa ini di media sosial gitu kan. Saya kira mungkin itu Pak Nur. Akan kita undang nih para figur-figur itu nanti ke Rumah Restorasi Indonesia. Ya, karena Rumah Restorasi Indonesia itu adalah ingin membangun atau restorasi untuk merestorasi reformasi saat ini ke arah yang lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Nanti Anda dapat menonton, memberikan komen, like, juga menyebarkan, men-share pemberitaan ini ke berbagai pihak. Semoga informasi ini bisa tersebar yang lebih luas kepada seluruh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam restorasi Indonesia.